액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atas nama Putri Sintiawati, Lara Kinanti, Resa Sandia, dan Alvina Zalvia. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Model Perseptron Jaringan Syaraf Tiruan. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Alvina Zalvia. Model perseptron. Perseptron adalah sebuah metode sederhana yang mampu melakukan proses perhitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam percocokan pola dan pada akhirnya hasil keluar dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Metode perseptron pertama kali dikemukakan oleh Rosenbal tahun 1962 dan Minsky dan Pepper tahun 1969. Aktivitas yang digunakan dalam perseptron adalah modifikasi aktivitas bipolar dengan threshold, yaitu min 1, 0, dan 1. Fy input sama dengan, jika Y input lebih besar dari theta, maka nilainya adalah 1. Jika Y input lebih kecil sama dengan theta atau lebih besar sama dengan minus theta, maka nilainya adalah 0. Jika Y input lebih kecil dari minus theta, maka nilainya adalah minus 1. Arsitektur perseptron. Arsitektur perseptron sederhana adalah terdiri dari beberapa input dan sebuah output. Tujuan dari jaringan adalah untuk mengklasifikasikan masing-masing pola input dan pola output, baik yang bernilai plus 1 atau yang bernilai min 1. Gambarnya seperti yang di samping. Selanjutnya yaitu algoritma perseptron. Algoritma berlaku untuk input bipolar atau input biner dengan nilai target bipolar dan nilai threshold yang tetap serta nilai bias yang dapat diatur. Langkah pertama yaitu inisialisasi bobot dan bias, atau untuk sederhananya set bobot dan bias dengan angka 0. Di mana terdapat set learning rate alpha, di mana nilai alpha itu terdiri dari 0 sampai dengan 1. Untuk sederhananya set alpha dengan nilai 1. Langkah kedua yaitu selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah berikut. Di mana yaitu jika belum tercapai targetnya itu sama dengan output, maka kita akan mengerjakan terus-menerus, yaitu pertama set aktivasi dari unit input di mana XI sama dengan SI, lalu hitung respon untuk unit output. Y input sama dengan bias ditambah sigma XI kali WI. Dengan ketentuan F Y input sama dengan jika nilai Y input lebih besar daripada theta, maka nilainya adalah 1. Jika nilai Y input lebih kecil sama dengan theta atau lebih besar sama dengan minus theta, maka nilainya adalah 0. Jika nilai Y input lebih kecil daripada minus theta, maka nilainya adalah minus 1. Selanjutnya yaitu perbaiki bobot dan bias. Jika terjadi kesalahan pada pola ini, jika Y tidak sama dengan T, atau jika output tidak sama dengan target, maka delta W sama dengan alpha dikali T dikali XI, WI baru sama dengan WI lama ditambah delta W dengan delta W sama dengan alpha dikali XI dikali T. B baru sama dengan B lama ditambah delta B dengan delta B sama dengan alpha dikali T. Jika tidak, maka WI baru sama dengan WI lama. Dan B baru sama dengan B lama. Jika masih ada bobot yang berubah, maka kondisi dilanjutkan. Jika tidak, maka proses berhenti. Artinya, jika bobot masih belum sama dengan target, maka kita akan terus melakukan epoch atau iterasi. Kalau sudah sama, maka proses berhenti. Selanjutnya yaitu klasifikasi bunga menggunakan metode perseptron. Klasifikasi bunga menggunakan metode perseptron adalah sebuah pendekatan sederhana untuk mengidentifikasi jenis bunga berdasarkan fitur-fitur yang ada. Misalnya, kita dapat menggunakan beberapa fitur seperti panjang kelopak bunga, lebar kelopak bunga, panjang mahkota bunga, dan lebar mahkota bunga. Namun,
Dalam kasus ini, kita hanya menggunakan dua fitur, yaitu panjang kelopak bunga dan lebar kelopak bunga. Metode perseptron bekerja dengan mempelajari pola dan dari data latih yang sudah diketahui kelasnya. Dalam konteks klasifikasi bunga, kita akan memberikan data latih yang sudah dikategorikan ke dalam jenis bunga yang berbeda. Setelah mempelajari pola-pola tersebut, perseptron dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang jenis bunga berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang program MATLAB kami, yaitu tentang klasifikasi bunga menggunakan metode perseptron. Baiklah, di sini ada sebuah contoh kasus sederhana penggunaan metode perseptron dalam menyelesaikan masalah klasifikasi. Di sini kami akan mengklasifikasikan dua jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar kelopaknya. Kami memiliki dua jenis bunga, jenis A dan jenis B, dan kita ingin membangun model perseptron untuk membedakannya berdasarkan panjang kelopak dan lebar kelopak. Langkah pertama yaitu kita akan membuat datasetnya. Di sini ada panjang kelopak, lebar kelopak, dan jenis bunganya. Untuk jenis A ditandai dengan label -1 dan jenis B ditandai dengan label 1. Selanjutnya kita akan menampilkan datasetnya. Dataset ada panjang kelopak, lebar kelopak, dan jenis bunganya. Di sini selanjutnya kita akan menambahkan bias ke setiap sampel dan membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih perseptron, sementara data uji untuk mengevaluasi kinerja model. Yang ketiga, kita akan membangun perseptron dengan menggunakan fungsi perseptron untuk membuat perseptron dan latih dengan data latih. Selanjutnya, yang keempat itu kita akan mengevaluasi perseptron, evaluasi performa perseptron dengan menggunakan data uji. Dalam contoh ini, kita menggunakan metode perseptron untuk membuat model yang dapat memisahkan dua jenis bunga berdasarkan panjang dan lebar kelopak. Setelah melatih perseptron dengan data latih, kita menguji performanya dengan data uji dan menampilkan hasil prediksi. Berikut ini ada hasil prediksinya dari data uji. Ada juga beberapa tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat performance-nya juga. Nah, di sini kita dapat melihat performance-nya. Di sini ada seperti gambar berikut ini. Baiklah, sekian dari program kami. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러